Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lifatus Sadiah, NIM 01142301 mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal ujian tengah semester yang terdiri dari 5 soal. Langsung saja. Soal yang pertama yaitu jelaskan menurut Anda apakah pengertian dari filsafat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, berikan contohnya. Baik, jawabannya yaitu filsafat itu berasal dari kata filosofia. Filos itu artinya cinta dan sofia itu artinya kebijaksanaan atau bijaksana. Nah, dapat disimpulkan bahwa filosofia itu artinya cinta pada kebijaksanaan. Nah, secara garis besarnya filsafat itu berpikir dari hal-hal yang sifatnya sudah final tapi dipertanyakan lagi. Nah, yang dibahas di sini yaitu pengertian filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi menurut saya adalah merupakan kajian dan sikap hidup yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebijaksanaan dan memberikan kebiasaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun terkadang dianggap abstrak ataupun bersifat spekulatif, dari prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu saat seseorang dihadapkan pada pilihan berbohong untuk melindungi diri sendiri atau mengungkapkan kebenaran yang tepat. Ataupun ketika saat kita berhadapan dengan peluang untuk berbohong atau jujur, kita bisa merenungkan nih nilai-nilai etika seperti kejujuran, integritas, dan keadilan sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi dalam hal ini pemikiran filosofis itu seperti utilitarianisme atau deontologi dapat membantu individu mempertimbangkan dampak jangka panjang dan prinsip moral yang harus dijunjung tinggi. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembahasan filsafat. Baik, jawabannya yaitu secara garis besarnya dulu ya. Jadi ontologi itu hakikat atau ada, epistemologi itu pengetahuan, dan aksiologi itu nilai. Nah, ini adalah 3 hal yang dibahas di dalam filsafat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ontologi. Nah, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani dan berasal dari 2 kata. Yang pertama yaitu ontos dan yang kedua itu logos. Nah, ontos itu hakikat atau ada, sedangkan logos adalah ilmu. Nah, jadi ontologi adalah ilmu yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Nah, jadi ada yang didasarkan tidak diadakan. Nah, oke. Selanjutnya yaitu epistemologi atau epistemologi itu pengetahuan. Nah, jadi epistemologi ini sama berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya dari epistemne artinya yaitu pengetahuan dan logos artinya ilmu. Jadi epistemologi itu adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Baik, yang terakhir yaitu aksiologi. Nah, aksiologi ini atau nilai sama seperti yang 2 tadi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari 2 kata yaitu akson yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Nah, jadi aksiologi adalah
ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nah, itu jawabannya. Baiklah, untuk soal nomor 3, pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat aliran-aliran berikut tentang hakikat pengetahuan dan berikan contohnya, yaitu aliran objektivisme, B aliran subjektivisme, C aliran skeptisisme, dan yang terakhir aliran fenomenalisme. Baik, jawabannya yaitu yang pertama yaitu objektivisme. Jadi objektivisme itu bisa diraba, bisa dirasa, masuk akal. Jadi memandang bahwa pengetahuan itu sama. Nah, jadi objektivisme itu adalah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita ketahui dengan perantaraan indera kita tidak bisa berdiri sendiri, lepas dari kesadaran serta keadaan kita terhadapnya. Nah, contohnya yaitu sebatang pohon tumbang di hutan dan mengeluarkan suara meskipun tidak ada yang mendengarnya. Nah, kan itu kan kita bisa melihat, bisa dilihat, betul ya. Baik, untuk yang kedua yaitu subjektivisme. Nah, subjektivisme ini adalah pandangan bahwa objek dan kualitas yang kita dan keadaan kesadaran tersebut walaupun tidak harus kesadaran kita dan keadaan akal kita. Nah, jadi subjeklah yang memberi pandangan terhadap objek. Nah, contoh dari subjektivisme itu yaitu contohnya adalah misalkan ada seseorang yang membaca bahwa kurir hanya menerima upah yang sangat kecil. Ada seseorang yang merasa bahwa kurir ini hanya menerima upah yang sangat kecil dan dalam setiap paketnya. Nah, pemikiran tersebut dipengaruhi oleh perasaan seseorang itu yang merasa iba atau kasihan karena dedikasi kurir tidak sebanding dengan bayarannya. Akan tetapi kan pikiran tersebut tidak disetujui oleh semua orang karena setiap orang ini memiliki cara pandangnya masing-masing dalam menanggapi masalah tersebut. Nah, itu contohnya. Baik, yang ketiga yaitu aliran skeptisisme. Nah, jadi aliran ini adalah secara garis besarnya itu ragu. Jadi manusia ini tidak akan sampai pada kebenaran yang final, atau keyakinannya itu tidak sampai 100%. Dapat disimpulkan ya bahwa skeptisisme ini adalah sikap menunda pertimbangan sampai analisis yang kritis selesai dan bukti-bukti yang mungkin diperoleh sudah terdapat. Nah, intinya jadi keyakinannya itu tidak sampai dengan 100%. Nah, contohnya yaitu orang yang merasa skeptis terhadap metode pengobatan seperti akupuntur atau terapi yang belum memiliki dasar ilmiah yang kuat. Jadi dia tidak percaya 100% terhadap pengobatan seperti akupuntur dan sebagainya. Baik, yang terakhir yaitu aliran fenomenalisme. Nah, jadi aliran ini secara ininya apa yang nampak dalam pengamatan atau manusia, tapi manusia itu mengetahui harus dengan fenologis ya. Jadi fenomenalisme ini adalah aliran atau paham yang mengungkapkan bahwa fenomenalisme ini adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Jadi seorang fenomenalisme ini suka melihat gejala-gejala yang nampak gitu. Nah, contohnya yaitu ketika kita membaca koran dan melihat foto teman lama kita berada di koran tersebut. Nah, ketika kita pertama kali melihat koran tersebut, kita akan mengatakan, oh, ini teman kita gitu ya. Nah, tapi setelah melihat terlalu lama-kelamaan kita menjadi kurang yakin bahwa yang ada di koran itu teman lama kita, karena
mungkin ada perbedaannya ya. Seperti kalau misalkan di foto kita, teman kitanya itu misalkan laki-laki, nah di lama kelamaan di foto seperti agak gemuk gitu ya, atau agak tampan gitu ya. Nah kita lama kelamaan misalkan kita terus mengingat ciri khas orang tersebut dan perubahan fisik yang terjadi selama kita ini tidak bertemu dengannya. Nah, itulah contohnya. Jadi contoh di sini mungkin menunjukkan bahwa indera dan rasio sama-sama berperan. Jadi mata melihat gambar, tetapi ingatan juga kita itu berperan ya. Ingatan kita juga terus mengingat gitu ya. Nah, oleh sebab itu contoh ini dapat dikategorikan ke dalam contoh dari fenomenalisme. Begitu. Baik, untuk soal yang nomor 4, yaitu bagaimana pendapat aliran-aliran dalam epistemologi berikut dan berikan contohnya. A. Rasionalisme, B. Empirisme, C. Positivisme, dan yang terakhir intuisionisme. Nah, baik, yang pertama yaitu rasionalisme. Nah, jadi jawabannya rasionalisme ini adalah pengetahuan yang tidak semata-mata sesuatu yang bisa dicerna saja, yang dari otak saja, karena belum tentu itu benar. Nah, untuk contoh dari rasionalisme ini adalah misalkan jika saya nih bangun pagi, saya tidak akan telat pergi ke sekolah. Nah, itu contoh dari rasionalisme. Baik, untuk yang kedua yaitu aliran empirisme. Nah, aliran empirisme ini adalah apa yang dilihat saja. Jadi apa yang bisa dicerna saja gitu. Nah, aliran ini digunakan pijakan bagi orang yang pendidikan, digunakan juga pijakan bagi orang yang ateis ya. Nah, untuk contoh dari aliran empirisme ini adalah misalkan contohnya saya ini percaya bahwa kura-kura ini jalannya lambat. Kenapa percaya? Karena saya punya pengalaman melihat cara kura-kura ini berjalan. Nah, itu kan yang dilihat saja, yang dicerna saja oleh saya. Nah, itu adalah contoh dari empirisme. Nah, untuk yang ketiga yaitu positivisme. Nah, positivisme ini adalah mempertajam apa yang terjadi, apa yang jadi pijakan dari rasionalisme. Nah, jadi positivisme ini juga adalah apa yang benar, adalah apa yang bisa dibuktikan atau diverifikasi. Jadi apa yang benar menurut empirisme dan apa yang diduga oleh rasionalisme itu tidak bisa menyatakan kebenaran jika tidak diverifikasi. Nah, aliran ini juga suka digunakan bagi pijakan orang ateis. Nah, contoh dari aliran positivisme ini adalah waktu itu ketika ada kasus, contohnya ketika ada kasus COVID-19. Nah, ketika ada kasus ini, banyak orang yang tidak percaya ya dengan adanya penyakit COVID-19 ini. Tetapi dengan bantuan alat, maka yang mustahil menjadi benar adanya, yang dimana pada dasarnya saling bergantung. Jika fenomena yang terjadi selama di alam ini dilihat dari kacamata sama, maka harus dilihat dari fakta-fakta logis dan empiris yang menggunakan metode ilmiah seperti eksperimen, observasi, dan komparasi itu ya. Contohnya yaitu mengenai kasus COVID-19 yang emang dulunya tidak banyak yang percaya, tapi setelah diukur, diamati, diverifikasi ternyata benar adanya. Nah, baik, yang terakhir yaitu intuisionisme. Nah, jadi intuisionisme ini adalah aliran yang lahir dari kebiasaan kita memahami realitas muncul dari kebiasaan. Nah, jadi aliran ini bisa dilatih dari kebiasaan kita berpikir. Nah, contoh dari aliran ini yaitu misalkan pernyataan seperti 3 tambah 3 adalah 6. Nah, itu kan emang
kan sudah mengetahui ya, maksudnya sudah paham mengenai itu. Baik, untuk soal terakhir, soal yang kelima, yaitu jelaskan model-model penalaran berikut dan berikan contohnya. A. Penalaran induksi, B. Penalaran deduksi, dan C. Penalaran dialektika. Nah, jawabannya yang pertama yaitu penalaran induksi. Nah, jadi penalaran induksi ini adalah cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Nah, jadi contohnya itu ya adalah umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata. Demikian juga dengan singa, kucing, dan berbagai binatang yang lainnya. Nah, dari kenyataan-kenyataan ini dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni semua binatang memang mempunyai mata ya. Baik, yang kedua yaitu aliran deduksi. Nah, aliran deduksi ini adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, jadi deduksi ini adalah suatu metode cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat umum. Nah, contoh dari aliran deduksi ini adalah semua makhluk hidup memerlukan udara. Nah, itu contohnya. Baik, untuk yang terakhir yaitu aliran dialektika. Nah, untuk aliran dialektika ini adalah aliran yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Nah, jadi penalaran dialektika ini adalah suatu metode atau cara memahami dan memecahkan persoalan atau problem berdasarkan 3 elemen, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, contoh dari aliran ini adalah misalnya kita menggunakan istilah pulau. Nah, pulau itu sebenarnya adalah tanah. Nah, itu kan tesis. Tapi sebenarnya bukan, karena ini juga daratan, bukan pulau. Pulau bukan daratan melainkan air. Nah, itu antitesis. Dan karena tanpa air tidak ada pulau. Namun pernyataan ini pun kan tidak benar ya. Nah, itu kan termasuk antitesis. Nah, jadi pulau bukanlah air tapi daratan yang dikelilingi air. Nah, itu sintesis. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari sintesis bisa menjadi tesis yang baru di tempat lain. Nah, itu contoh dari aliran penalaran dialektika. Baiklah, itu jawaban dari saya. Mohon maaf banyak kesalahannya karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.